Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngaji kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Banten. Kita sampai pada babut thulasi, bab ketiga, pada maqalah yang nomor 35 Al-Khamisah wa Thalathun. Di situ ada beberapa paragraf yang belum selesai, ya. Belum selesai, kita tuntaskan pada pertemuan kali ini. Kita sampai pada lafadz wan nasu, adapun manusia, tangqasimu terbagi ila arba'ati aksamin pada 4 bagian. Jadi manusia itu ada 4 macam. Kama qalahu Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirah, seperti pendapat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang pertama, ini klasifikasi Syekh Abdul Qadir terhadap manusia. Rajulun atau rajulin, kalau tadi arba'ati aksamin, rajulin yang pertama, atau rajulun ai huwa rajulun, gitu, tidak apa-apa. La lisana lahu, orang yang tidak punya lesan. Wala qalba, gak duwe lisan, gak punya hati. Wa huwal asi, dia adalah pendurhaka, ahli maksiat, al-wurru, yang tertipu, al-ghabiyu, yang bodoh, goblok. Orang yang model begini, fahdar, maka jauhilah, hati-hati, antakuna minhum, kamu menjadi bagian dari orang itu. Kamu termasuk orang yang seperti hati-hati. Wala takum fihim, dan jangan kamu berdiri bersama mereka. Fa innahum ahlul adab, karena mereka adalah orang-orang yang berpotensial sekali disiksa atau sengsara atau tertipu, kena penipuan dan seterusnya. Karena orang yang nggak tahu apa-apa, gampang terbujuk dan seterusnya, juga ahli maksiat. Yang kedua, warajulun atau warajulin lahu lisanun, dia punya lesan. Dia cakap berbicara, bila qalbin, tapi nggak duwe hati. Fayantiku bil hikmah, waduh, kalau dia suruh bicara hikmah, bicara ilmu, suruh mauidho, suruh nyeramai, itu pinter. Tapi wala ya'malu biha, tapi dia tidak melakukannya, tidak mempraktekkannya. Dia menyuruh tahajud, tidak pernah tahajud. Dia menyuruh jujur, tapi dirinya sendiri tidak jujur, bohong. Dia nyuruh disiplin, kita harus tepat waktu kepada murid-muridnya, tetapi dirinya sering terlambat. Orang yang seperti ini, orang yang nomor 2, lahu lisanun bila qalbin, dia punya lesan tapi tidak punya hati. Yad'un nas, dia mengajak orang-orang ilallah, menuju Allah. Sementara sementara dirinya yafirru minhu, lari dari Allah. Fa'ab'id minhu, maka jauhilah orang yang seperti itu. Li'alla yakhtafaka, agar orang itu tidak menyambarmu, ibarat petir, dia menyambarmu bila dilisani, dengan lesannya yang fasih itu tadi. Fatuh rikoka naru ma'asihi, sehingga menyebabkan kamu terbakar oleh api kemaksiatan orang tersebut. Wayaktulaka, dan membunuhmu, natnu qalbihi, hatinya yang busuk itu tadi. Hatinya yang busuk, hati orang itu yang busuk bisa membunuhmu nanti pelan-pelan. Yang ketiga, warajulun lahu qalbun, dia punya hati, bila lisanin, tapi tidak cakap berbicara. Wa huwa mu'minun, orang ini orang mukmin. Satarahullahu an khalqihi, yang memang oleh Allah itu ditutup, dibiarkan tidak dikenal oleh makhluknya. Wa bassarahu bi'uyubi nafsihi, dan Allah membuatnya melihat aib-aib dirinya. Dia cakap menilai dirinya, tapi tidak cakap menilai orang lain. Kalau masalah apa aib, kekurangan dirinya itu betul-betul ditampakkan. Dia tahu betul kekurangan saya begini. Wa nawwara qalbahu, dan Allah menyinari, memberi cahaya hatinya. Wa arrafahu, dan Allah memberi pemahaman, pengetahuan kepadanya. Wa ila mukhalatatin nasi, terkait bahaya bergaul dengan orang. Wa syu'mil kalami, dan omongan yang jelek. Fahada, orang yang begini ini, dia punya hati, baik hatinya, bisa introspeksi tapi tidak cakap berbicara. Fahada rajulun waliyullah, ini adalah laki-laki yang menjadi kekasih Allah. Mahfudun fi sitrillah, dia dijaga dalam perlindungan Allah. Fal khairu kullal khair, kebaikan yang sempurna, indahu, ada pada orang itu. Fadunaka, maka ambillah.
wa mukhalatatahu bergaul dengannya, maka jangan sampai kamu tidak bergaul dengan dia. Wa khidmatahu dan melayani dia, membantu dia. Fayuhibbakallahu sehingga Allah mencintaimu. Yang keempat, warajulun orang ta'allama yang belajar, wa 'allama dan mengajar, wa amila bi ilmi dan melakukan mempraktekkan ilmunya, wa huwal alimu billahi ta'ala dialah orang yang mengetahui tentang Allah, wa ayatihi dan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Istauda'a menitipkan Allah qalbahu pada hati orang tersebut, ghara'iba ilmihi ilmunya Allah yang gharib-gharib, yang asing-asing, yang aneh-aneh, wa syaraha dan Allah melapangkan sadrahu hati orang tersebut, liqabulil ulumi untuk menerima ilmu-ilmu dari Allah. Fahdar maka hati-hati, maka jangan sampai antukhalifahu kamu berselisih dengan orang itu, wa tujanibahu dan menjauhi orang itu, wa tatrukar rujuk dan kamu meninggalkan untuk merujuk ila nasihati pada nasihat orang itu. Kamu harus mendekat terhadap orang yang seperti itu. Tsuma'lam kemudian ketahuilah anna asla zuhdi bahwa pokok dari zuhud al-ijtinabu yaitu menjauhi anil maharim dari hal-hal yang diharamkan, kabiriha wa saghiriha baik yang besar atau yang kecil. Lianna man la wara karena orang yang tidak wara lahu tidak punya wara la yasihu lahu zuhud dia tidak mungkin zuhud. Orang yang tidak bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang haram tidak mungkin zuhud. Ojo ngomong zuhud lek sik doyan panganan haram. Ojo ngomong zuhud lek sik kelakuani nglakoni perkara haram. Ojo ngomong zuhud lek sing didelok iku sik perkara-perkara haram. Wa ada jami'il faraid. Yang kedua, asla zuhdi adalah melaksanakan seluruh kewajiban. Yasiriha wa asiriha baik yang mudah maupun yang sulit dilakukan semua. Ojo ngomong zuhud lek salat subuh sik telat. Ojo ngomong zuhud lek poso Ramadan sik bolong-bolong. Ojo ngomong zuhud lek salat fardhu niku masih kececeran. Li'anna man la taubata lahu karena orang yang tidak bertaubat la tasihhu lahu al-inabah tidak pantas, tidak sah baginya untuk kembali kepada Allah. Al-inabah. Fattaubatu adapun taubat hiyal qiyamu bikulli huquqir rabb yaitu melakukan memenuhi seluruh hak-hak Tuhan. Wal inabatu sementara inabah huwa ikhrajul qalbi yaitu mengeluarkan hati min dulumati syubhati dari kegelapan-kegelapan hal-hal yang syubhat. Wa tarkud dunya. Yang ketiga, aslu zuhdi pondasi dari zuhud adalah wa tarkud dunya meninggalkan dunia ala ahliha dibiarkan untuk orang-orang yang ahli dunia memang qaliliha wa katsiriha baik yang sedikit maupun yang banyak. Sudahlah dunia biar diurus orang yang memang kedunian. Kita yang mau zuhud meninggalkan itu. Li'anna man la qana'ata karena orang yang tidak punya qana'ah lahu, dia tidak punya qana'ah la yasihu lahu tawakkul, dia tidak mungkin pasrah kepada Allah tawakal. Wa man la tawakkula lahu barang siapa yang tidak punya tawakal, yang tidak bisa tawakal kepada Allah lah yasihu lahu taslim, maka dia tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fat tawakkulu adapun tawakkul huwa thiqatu yaitu percaya bima indallah pada apa yang dimiliki Allah. Wal ya'su dan putus asa amma fi aidin nas dari apa yang dimiliki manusia. Jadi tawakal itu betul-betul percaya bahwa saya ada Allah, Allah punya segalanya. Sementara dari manusia, dari orang yang secara kasat mata mereka punya segalanya, dia justru putus asa. Enggak, itu bukan milik dia, itu semua milik Allah, itu hanya titipan. Fattaslimu sementara taslim huwal inqiyad yaitu patuh li amrillah tunduk pada perintah Allah Ta'ala wa tarkul i'radi dan tidak menentang, tidak berpaling atau tidak mengung, tidak berpaling fima terhadap suatu la yulaim yang tidak pantas. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.